Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'nil rijali fil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم فيحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Melanjutkan yang lalu membahas tentang dalil ya. Dalil ada berapa? Dua, yaitu dalil lazim, sesuatu yang terikat pada sesuatu yang lain, atau dalil asar, adanya bekas menunjukkan kepada ada yang membekasi. Kalau dalil bekas ini mah semua orang nemu, langit, bumi, bulan, bintang itu pasti ada yang menciptakan. Itu biar orang yang akalnya lemah akan bisa menemukan itu. Maka ini kita nggak boleh taklid di dalam masalah dalil asar. Kalau dalil asar saja kita taklid, berarti otak kita itu lemah banget, disamakan dengan otaknya orang yang idiot. Kalau sampai dalil bekas saja nggak bisa menemukan bahwa langit bumi itu ada yang bikin, nggak tahu saya. Oh, berarti otaknya sowak. Kalau langit bumi saja nggak bisa menemukan ada yang bikin atau enggak, berarti otaknya udah bener-bener otak yang sangat lemah untuk bisa berpikir dengan baik. Beda dengan dalil yang kedua, dalil lazim. Memang ini membutuhkan akal yang cerdas.
yaitu dalil yang berkaitan dengan sifat-sifatnya sesuatu. Yang bikin langit bumi itu siapa? Yang bikin langit bumi itu ya Tuhan. Kalau bukan Tuhan nggak bisa bikin langit dan bumi lah. Sifatnya Tuhan bagaimana? Nah ini yang mau kita pelajari. Oh, sifat-sifatnya Tuhan yang harus kita ketahui hingga kita nggak salah menuduh mana yang Tuhan dan mana yang bukan Tuhan. Berarti harus dipastikan, pasti sifatnya Tuhan harus begini, ini kepastian. Maka berikut ini dinukil pada sebuah keterangan dari ibarah Syekh Suhaimi yang diambil pengertiannya saja, yaitu bahwa ma'rifatullah, mengenal kepada Allah, mengenal kepada pencipta alam ini, dan ma'rifat kepada Rasulullah itu terhimpun tidak boleh keluar dari mengetahui 3 perkara, yaitu sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz. Maka kalau kamu tahu 3 ini, maka kamu akan bisa mengenali ini pasti Tuhan. Maka dari situlah kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta, karena pada dirinya Allah kita jumpai sifat-sifat ketuhanan. Dan pada selainnya Allah kita tidak jumpai sifat-sifat ketuhanan. Maka kita mempertuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sebelum kita membahas 20 sifat Tuhan atau 20 sifat Allah yang wajib, maka terlebih dahulu kita akan membahas satu persatu dari pengertian yang namanya hukum. Ini musonef ingin memperkenalkan kita tentang yang namanya hukum. Di dalam agama kita mengenal ada 3 macam hukum. Yang pertama namanya hukum akal, yang kedua namanya hukum syar'i, yang ketiga namanya hukum adi. Ini ada 3 hukum nih. Kalau kita paham 3 ini, maka kita akan bisa berjalan beragama dengan benar. Keagamaan kita akan berjalan dengan benar kalau kita bisa memisahkan 3 macam hukum ini, hingga fungsinya apa? Tidak saling bersinggungan, tidak saling bertukar hukum, tidak saling tabrakan antara hukum yang satu dengan hukum yang lain. Maka sebelum masuk mengenal sifat Allah, Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya memperkenalkan kepada kita ada 3 macam hukum. Yang pertama yang namanya hukum akal atau hukum akli. Ini yang mau kita pakai nanti di dalam mengenal kepada Allah. Artinya kalau kita mau mengenali mana yang Tuhan dan mana yang bukan Tuhan, harus punya ketetapan, harus punya kepastian. Kalau enggak nanti kita akan salah menuduh seperti orang-orang di luar agama Islam. Yang bukan Tuhan nanti dikira sebagai Tuhan. Coba, yang bukan Tuhan nanti dikira sebagai Tuhan. Kenapa? Karena tidak mengenali sifat-sifatnya Tuhan.
karena nggak bisa kenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terlebih dahulu kita diperkenalkan hukum akli. Apa itu? Suatu hukum yang memastikan mana sifat Allah dan mana yang bukan sifat Allah, mana sifat Rasul dan mana yang bukan sifat Rasul. Maka untuk memastikannya harus pakai hukum akli. Kalau kita nggak kenal hukum ini, maka nanti kita nggak bisa memastikan mana yang Tuhan dan mana yang bukan Tuhan. Kan bahaya jadinya. Kalau sampai nanti kita putuskan ini yang Tuhan, terus kita sembah seumur hidup kita, ternyata bukan Tuhan. Seperti orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu begitu. Mereka menyembah Tuhan hanya dengan dasar apa? Percaya kepada pendahulu-pendahulunya. Dikatakan apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang Arab, orang jahiliyah dulu nih, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan bapak moyang kami. Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi yang mereka ikutin nenek-nenek mereka itu sebenarnya nggak ada pengetahuan sama sekali. Ketika mereka memutuskan ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, itu keputusannya tanpa pengetahuan. Lalu keputusan itu diikuti oleh orang-orang setelahnya, anaknya, cucunya, moyangnya, buyutnya, terus. Hingga mereka nggak mau lepas dari itu, hanya menganggap karena bapak moyang saya telah menyembah ini dan saya akan meneruskannya. Mestinya kan begini, lah bapak moyang kamu menyembah itu dengan ilmu atau enggak? Gitu dong. Kalau pakai ilmu, lanjutkan pengetahuan itu, sampaikan kepada generasi berikutnya. Tapi kalau hanya kira-kira, ya pokoknya ini Tuhan dah kira-kira lah. Itu bagaimana menemukan Tuhan kok kira-kira begitu? Jadi agama kita mengajarkan mengenal Tuhan yang sebenarnya, bukan hanya mengikuti bapak kita. Nah, Tuhan Allah ya, sembah. Agama Islam enggak mengajarkan hanya seperti itu, tapi mengajarkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Al-Quran apa? Kata Allah, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan lain selain aku. Kamu harus tahu itu. Dan yang lain selain aku itu bukan Tuhan, kamu juga harus tahu. Itu yang Allah mau begitu. Itu yang Allah perintahkan kepada kita. Kamu harus tahu kalau Allah itu betul-betul Tuhan, dan kamu harus tahu selain Allah itu bukan Tuhan. Kalau kamu kok nggak tahu, nak saya tanya ya, Tuhan kamu siapa? Allah. Yakin? Yakin. Kata siapa? Kata bapak saya. Kalau yang lain Allah, Tuhan bukan? Nggak tahu, nggak boleh begitu. Nah, kamu harus tahu. Nah sini, kamu tidak tahu Tuhan. Tahu siapa Tuhan kamu? Allah. Dari mana buktinya? Oh, karena Allah bersifatan wujud, wajib qidam, wajib baqa, wajib mukhalafah. Nah, kamu tahu Tuhan berarti. Nah, selain Allah Tuhan bukan? Bukan. Kenapa? Karena selain Allah tidak bersifat wajib wujud, wajib qidam, wajib baqa.
Kamu menyembah Allah dengan ilmu namanya. Kamu ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah pakai ilmu kalau begitu. Bukan hanya katanya yang lain, bukan hanya dengar-dengar, bukan hanya kira-kira, tapi pakai ilmu dan yakin seyakin-yakinnya. Maka keyakinan yang seperti itu gak akan goyah lagi, gak akan berubah lagi. Lah coba, oh saya iman kepada Allah kata bapak saya. Kata siapa? Kata siapa? Bapak saya. Apa resikonya? Apa resikonya? Nanti ketika akhir hayat kamu, sakaratul maut, akan Allah uji, Allah datangkan bapak-bapak kamu ke dalam hayalan kamu. Ini namanya sakaratul maut. Orang lain nggak ngelihat tuh. Makanya sering orang mau mati ngorok sampai lama. Kenapa? Mengalami sakaratul. Apa yang terjadi? Allah datangkan ujian paling berat. Apa rupanya? Orang yang mengalami sakaratul maut diceritakan akan diberi oleh Allah keadaan haus yang luar biasa hausnya. Lalu Allah datangkan orang tua mereka, guru-guru mereka, orang yang mereka yakini, membawakan air yang dingin. Nah, saya tahu kamu kehausan, maka saya bawakan air untuk kamu. Siapa yang gak senang coba? Dalam keadaan haus dibawakan air oleh orang tuanya, oleh gurunya, Terus, nah, tapi saya sudah mendahului kamu dan semua yang dulu saya ajarkan kepada kamu itu ajaran yang salah. Coba. Kalau kamu pengen selamat, minum air ini, ikuti Bapak. Muhammad bukan Tuhan, Muhammad bukan Nabi, Allah bukan Tuhan, Yesus itu Tuhan, si Anu itu Tuhan. Kira-kira bagaimana keadaan kamu masa itu? Gonjang-ganjing. Kenapa? Karena iman kamu dari awal percaya sama bapak kamu. Begitu akhir, bapak kamu ngomong, nah yang dulu salah semua. Gimana coba? Ini resiko yang berat. Ini perang yang paling berat pada masa sakaratul maut kita. Maka orang yang pakai ilmu, orang yang tahu Allah itu Tuhan, tidak bisa diragukan oleh siapapun. Mau bapaknya datang, mau moyangnya datang, mau guru-gurunya datang, kamu kenal Allah pakai ilmu, bukan katanya orang lain. Kamu kenal Allah pakai dalil, bukan katanya orang lain. Hingga dengan dalil itu kamu pertahankan untuk menolak perkataan siapapun juga. Saya sudah nggak ikut yang lain. Saya yakin Allah Tuhan dan Nabi Muhammad utusan Allah. Maka itulah keyakinan yang selamat pada ujung sakaratul maut. Coba. Lah kalau sudah kamu ibadah getol haji berkali-kali, umroh sampai bosan bolak-balik, begitu sakaratul maut, ya Pak, Muhammad bukan Nabi, la ilaha illallah, apa enggak hancur semua? Hah? Allah bukan Tuhan, apa enggak hancur semua yang kamu kerjakan? Maka jangan mengambil resiko. Orang yang akalnya cerdas tidak mau mengambil resiko itu. Orang yang akan cerdas akan punya jaminan gimana saya selamat sampai akhir hayat kita. Maka agama ngajarin kita ilmu. Pakai ilmu ini kamu akan kokoh dalam keyakinan dan gak akan mudah diragukan oleh siapapun. Maka diwajibkanlah ilmu ini untuk tiap-tiap orang Islam. Kalau sampai kamu nggak ngaji ilmu ini, resiko tanggung sendiri. Kenapa? Kamu melangkah seakan-akan di pinggiran jurang neraka, yang ketika didorong sedikit akan mudah kamu masuk ke dalamnya. Tapi dengan ilmu ini kamu berada di jalan yang aman.
yang nggak bisa didorong oleh siapapun, kamu dalam keadaan tenang dan tentram menuju kepada keselamatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu ini ilmu yang penting. Kenapa? Karena siapa yang mempelajarinya akan mendapatkan keselamatan dunia sampai akhirat. Akan dapat keyakinan yang selamat dunia sampai akhirat. Dan tidak bisa diragukan oleh siapapun hatinya. Hingga setan pun gak berani deket-deket kamu karena gak bisa menggoyahkan hati kamu. Orang kalau sudah punya dalil kira-kira goyah gak? Ini biru. Kamu tahu pakai ilmu kalau ini biru. Sedunia maksa kamu, setan maksa kamu, nah itu hijau nak. Kamu ikut nggak kira-kira? Karena kamu sudah punya ilmu ini biru. Tapi kalau kamu nggak punya ilmu, kata bapak saya sih biru itu, betul nggak ya? Bukan, masa? Nah, ragu tuh. Jadi orang yang nggak punya ilmu selamanya akan berada dalam keraguan-raguan. Ini butuhnya kita pengetahuan. Ya, maka ilmu yang sampai pada meyakinkan tentang ketuhanan Allah dan sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad, ilmu itu ada dalam satu ilmu namanya ilmu tauhid. Nah, untuk masuk belajar ilmu tauhid, sebelumnya diawali belajar tentang hukum akal. Karena ilmu tauhid ini semua nanti pelajarannya akan menggunakan cara berpikir yang sehat, cara berpikir yang praktis, yang mudah hingga sampai meyakinkan hati kita. Cara mikirnya mudah, kok mudah? Kalau diajarin semuanya mudah. Kalau suruh mikir sendiri, ya sampai botak pikiran kamu, muter-muter doang. Semua kalau diajarin jadinya mudah. Jadi yang ngomong, oh ilmu tauhid mah sulit Bib, kalau belajar sendiri. Kalau diajarkan, dituntun sama guru, dituntun sama orang yang paham, maka itu akan mudah dan kita akan bisa mempelajarinya tanpa kesulitan. Karena tiap-tiap guru punya metode yang mudah. Kayak orang belajar tajwid. Dulu belajar tajwid pakai metode ini, sekarang ada metode apa? Iqra. Ya, metode yang lebih cepat untuk belajar tajwid. Muncul lagi metode lagi, baru lagi, lebih cepat lagi. Kenapa? Memang tugasnya ulama akhir zaman itu bagaimana membuat suatu metode memudahkan orang-orang sekarang belajar sesuatu. Orang sekarang itu paling seneng yang instan-instan, betul? Hatta makan mie senengnya mie. Rumah juga rumah yang instan. Beli makanan senengnya instan, beli kendaraan senengnya instan. Pokoknya yang serba instan orang sekarang seneng. Kenapa? Bagi mereka time is money. Waktu adalah uang. Kejar sono, kejar sini. Ini belajar ini berapa lama? Wah kelamaan, nggak mau. Ini makan di sini berapa lama? 1 jam baru matang, nggak mau, kelamaan. Maunya yang serba cepat. Maka tugasnya ulama bagaimana bikin metode yang tercepat untuk memahamkan orang hingga dia bisa belajar dan paham dan punya waktu untuk mengerjakan yang lainnya. Maka Habib Utsman bin Yahya membuat metode praktis, metode yang mudah untuk belajar mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pakai 3 keadaan. Yang pertama, mengenali sesuatu yang wajib pada Allah. Yang kedua, mengenali sesuatu yang mustahil pada Allah. Yang ketiga, mengenali sesuatu yang jaiz pada Allah. Kenal 3 ini, kamu dihitung orang yang mengenal Allah.
secara syariat. Artinya menggugurkan tugas kita dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan belajar 3 perkara ini. Artinya begini, kenapa sih harus pakai wajib, mustahil, jaiz? Yang jadi pokok utama perintahnya itu adalah mengenal Allah. Pokok utamanya itu. Dan mengenali Rasulullah. Bahwa Allah betul-betul Tuhan, Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Pokok poinnya mengenali itu. Tapi untuk kenal ke arah itu tidak bisa dengan cara lain kecuali caranya mengenal yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Gambarannya beginilah. Kamu diperintah oleh orang tua kamu untuk membetulkan genteng. Nah, tolong genteng lorot betulin biar nggak bocor. Perintahnya suruh betulin genteng, tapi yang kamu kerjakan pertama kali ngapain? Ngambil tangga. Padahal nggak ada perintahnya ngambil tangga. Perintahnya betulin genteng. Tapi kalau saya nggak ngambil tangga, ya saya nggak bisa naik ke atas genteng. Mana bisa saya betulin? Jadi perintah utamanya bukan ngambil tangga. Perintah utamanya gimana caranya genteng rapet nggak bocor. Tapi jalannya untuk ke sana saya nggak bisa terbang. Saya nggak bisa loncat setinggi itu. Maka saya harus ambil tangga untuk naik ke atasnya. Nah, begitupun mengenal Allah. Kenal Allah nggak bisa saya buka hijab lihat Allah, nggak bisa. Mau dicari kemana Allah? Maka kalau saya nggak pakai cara ini, maka saya nggak akan bisa sampai mengenali kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama bikin metode untuk mengenal Allah lewat mengenali 3 macam sifat Allah. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan perkara yang jaiz bagi Allah. Begitupun mengenal sifat yang wajib bagi para nabi, yang mustahil bagi para nabi, dan yang jaiz bagi para nabi. Ya. Nah, 3 ini wajib, mustahil, jaiz dirangkum di dalam namanya hukum akal. Jadi hukum itu nanti ada 3. Ada hukum yang isinya wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Namanya hukum apa? Hukum apa? Syar'i atau hukum syariat. Mana yang wajib? Oh, sholat, puasa, haji, zakat. Mana yang sunnah? Oh, puasa Senin, Kemis, sholat qobliyah, duha. Mana yang haram? Minum arak, zina, riba, yang lainnya. Mana yang makruh? Mana yang mubah? Maka itu 5 itu merangkum hukum syariat namanya. Seorang yang beragama juga harus ngerti hukum syariat nanti. Kalau nggak ngerti gimana? Kamu nggak bisa beragama. Kamu nggak akan bisa sholat. Ini sholat ini wajib atau sunnah ya? Ini puasa ini wajib atau sunnah ya? Oh, ini zakat ini wajib atau sunnah ya? Kamu nggak ngerti kalau nggak ngerti hukum syariat. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh. Maka kamu juga harus belajar hukum syariat untuk beragama. Ya, jadi dalam urusan amaliyah ibadah yang bentuknya dengan dohiriyah, maka kita belajar ilmu yang isinya mempelajari hukum syariat. Kita akan kaji di sini nanti. Nah, sebelumnya diwajibkan kita kenal Allah, yaitu untuk mengenali mana sifat yang wajib, mana sifat yang mustahil, dan mana yang jaiz. Itu semua dirangkum dalam hukum akli. Jadi 2 hukum itu sudah
Hukum akli kamu sudah tahu, satu lagi hukum syar'i, yang ketiga ada lagi namanya hukum adi. Hukum adi itu apa? Hukum yang berkaitan sama kebiasaan kita sehari-hari. Api pasti panas, nasi mengenyangkan, obat menyembuhkan, air menyegarkan, matahari menghangatkan. Terus semua kebiasaan kita itu berdiri dalam hukum sendiri, dirangkum, namanya hukum kebiasaan. Jadi yang mau kita pelajari ada berapa? 3 macam hukum. Hukum akal yang berkaitan dengan mengenal sifat Allah dan sifat Rasul. Hukum syariat yang berkaitan dengan mengenali tata cara ibadah, mana wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Yang ketiga hukum adat atau hukum kebiasaan yang berkaitan dengan ketetapan tentang hidup kita sehari-hari. Paham ini? 3 hukum ini kamu paham dan gak loncat-loncat, gak salah kamar, maka kamu akan mudah dalam beragama. Kita akan jelaskan ini setelah azan isya. Kita masuk azan isya, mana muadzinnya? Oh, muadzinnya mepet tembok ya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatil qa'imah
آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وإشاره فهو الدرجة العالية الرفيعة وبدء المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمآل والإيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan, kita mau membahas hukum akal. Apa itu hukum akal? Hukum dulu nih hukum. Hukum itu apa artinya? Aturan. Hukum artinya aturan. Kalau hukum itu artinya aturan, berarti hukum itu ada yang ngatur. Ya. Kalau hukum itu berupa aturan, berarti pasti ada yang mengaturnya. 3 macam tadi, ada hukum akal, ada hukum syariat, ada hukum adat. Kalau disebut ini sebagai aturan, berarti ada yang mengatur. Hukum adat, kita bicara dari belakang nih, hukum adat atau hukum kebiasaan. Kalau saya makan kenyang, kalau saya minum obat sehat, kalau saya pegang api panas, maka yang mengatur hukum ini siapa? Yang mengatur hukum ini siapa? Yang mengatur hukum ini kebiasaan kita sehari-hari. Sehari-hari manusia itu punya kebiasaan. Maka dengan kebiasaan itulah lalu terbentuk satu aturan hukum. Dulu contoh ini. Dulu orang nggak ngerti yang namanya api itu panas, nggak ngerti. Lalu setelah api itu disentuh kok panas, disentuh lagi besok panas, sentuh lagi panas, maka diputuskan api memanaskan. Orang tadinya nggak tahu kalau selimut, jaket itu menghangatkan. Ketika ada orang kedinginan dipakai selimut, terasa hangat. Besok kedinginan dipakai selimut, terasa hangat. Maka diputuskan, selimut menghangatkan. Itu contohnya begitu. Jadi hukumnya terbentuk karena kejadian yang berulang-ulang. Karena kejadian yang biasa terjadi pada diri kita. Dulu nggak ada orang minum kopi. Ya, dulu nggak ada orang minum kopi.
Nggak heran kan ya? Biasa apa nggak biasa itu? Hah? Biasa, kejatuhan suatu biasa. Hah? Kalau kejatuhan sesuatu biasanya apa kepalanya? Benjol. Coba tanya benjol enggak? Kalau enggak namanya apa? Luar biasa gitu. Udah nggak usah heran, yang namanya kebiasaan. Kalau yang di atas biasanya apa? Jatuh. Kalau yang di bawah naik ke atas namanya apa? Naik. Jangan heran, wong namanya jatuh. Yang nggak bakalan jatuh itu matahari, itu nggak jatuh nggak. Kenapa? Karena yang ngurusin Allah. Nggak jatuh-jatuh, padahal nggak ada apa pegangannya ya. Itu udah disemen, ditempel, masih jatuh. Namanya hukum kebiasaan. Yang ngatur siapa? Kejadian yang sehari-hari, kejadian yang berulang-ulang. Orang dulu nggak pernah minum kopi, lalu ada orang menemukan kopi, diseduhlah kopi sama dia, lalu diminum. Begitu diminum kopinya, tahu-tahu semalam nggak tidur. Besok diulang lagi, minum kopi lagi. Pas diminum nggak tidur lagi. Maka ketika itu berulang-ulang, diputuskanlah orang kalau minum kopi akan bergadang. Keputusannya kenapa? Berulang-ulang. Maka jadilah hukum kebiasaan, gitu loh. Nanti kita akan jelaskan, hanya kita kasih gambaran dulu nih. Yang kedua ada namanya hukum syariat, hukum agama atau aturan agama. Kalau aturan agama yang ngatur siapa? Yang ngatur siapa? Yang ngatur Allah, yang ngatur Nabi Muhammad. Maka ketika dalam agama ada aturan seperti apa? Sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib. Maka aturan ini diatur langsung oleh Allah. Allah yang menetapkan, nih sholat yang wajib mana? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu wajib kamu lakukan. Kalau enggak, akan saya hukum kamu. Allah yang ngatur tuh. Ada lagi sunnah mana? Zuha, tahajud, qobliyah, ba'diyah, tarawih, dan yang lainnya sunnah. Kamu kerjakan, kamu saya kasih pahala. Enggak kamu kerjakan, kamu enggak saya kasih pahala. Allah yang ngatur. Oh, haji wajib, umrah wajib, zakat setahun sekali wajib. Allah yang ngatur tuh. Kalau nggak diatur Allah, kita nggak ngerti mana sholat yang wajib, mana sholat yang sunnah, nggak ngerti. Maka untuk jadi hukum syariat, yang membuat aturannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga yang mau kita omong namanya hukum akal. Gimana hukum akal itu? Hukum akal itu aturan yang terjadinya bukan karena kejadian yang berulang-ulang, juga bukan karena diatur langsung oleh Allah, bukan. Jadi hukum akal ini hukumnya berbeda nih. Yang terjadinya bukan karena kejadian yang berulang-ulang, dan juga bukan diatur oleh seseorang. Diputuskan ini harus begini, ini harus begini, bukan. Jadi hukum akal adalah hukum yang berlaku atas pemikiran akal menetapkan sesuatu. Di akal itu, ketika akal itu menjadi akal yang sehat, maka akal akan bisa berpikir.
Ketika akal berpikir, maka akan membuat satu keputusan. Keputusan itulah yang nanti akan menjadi pedoman. Ini diputuskan wajib, diputuskan mustahil, atau diputuskan jaiz. Ada 3 keputusan yang akal punyai. Seperti contoh, kalau dikatakan begini umpamanya, ada langit, ada bumi. Terus orang bertanya, langit bumi ini terjadi dengan sendirinya. Orang yang punya akal akan mengatakan apa? Kamu punya akal enggak? Punya akal enggak? Saya nanya, kalau langit bumi dikatakan terjadi dengan sendirinya, enggak diciptakan, pendapat kamu bagaimana? Nah itu akal kamu sehat namanya. Bisa membuat keputusan. Ya enggak mungkin dong langit bumi ini terjadi dengan. Itulah keputusan hukum akal namanya. Setiap manusia itu punya dasar berpikir yang sehat. Lah kalau nggak mungkin, terus yang pasti bagaimana? Langit bumi ini pasti ada yang menciptakan. Jadi akal hanya pertama asalnya punya 2 keputusan tuh. Ini pasti terjadinya begini, tidak mungkin terjadinya begini. Namanya wajib dan mustahil. Allah itu, Tuhan itu bersifat kuasa. Oh wajib, nggak mungkin Tuhan itu lemah. Itu akal yang mutusin. Jadi hukum ini akan kita pelajari satu persatu nanti agar kita jelas bagaimana di dalam memutuskan sesuatu. Maka kalau kamu mengambil suatu keputusan, sebenarnya keputusan itu nggak harus ikut pendapatnya orang lain, nggak harus. Kalau kamu tahu hukum ini, kamu bisa membuat keputusan sendiri sebenarnya. Tapi kadang karena kamu nggak tahu hukum ini, jadi gimana? Kata kamu gimana? Kata kamu. Karena kamu nggak bisa memutuskan sendiri, maka pelajari ini, kamu akan bisa menetapkan sesuatu dengan ilmu kita sendiri, hingga akan jadilah diri kita menjadi orang yang lurus dalam pemahaman, tidak bergantung kepada pemahamannya orang lain. Dan ini akan membuat iman kita tambah kuat, tambah kokoh, gak akan tergoyangkan sampai nanti hari kematian kita. Ya, jadi poinnya kita akan mengkaji yang akan datang insya Allah 3 macam hukum. Hukum akal, hukum syariat, dan hukum adat atau kebiasaan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan diri kita, Allah kuatkan akal kita hingga bisa ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah, selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal ala hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana annana qatarafna wa فتوب علينا توبة تغفر كل عوبة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان كل ذي محبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا لبي بسبب منا بالمصطفى
ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدالة صحبي والحمد لله والحمد لله البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.